Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 81-85. Semoga keadaannya masih tetap sehat, terus semangat juga dalam menjalani ibadah puasa dan tetap menjaga protokol kesehatan. Oke, sesuai dengan janji Ibu kemarin, Ibu akan membuat part 2 di mana nanti di dalamnya itu akan ada pembahasannya. Oke, langsung aja di sini kita bahas mengenai ukuran pemusatan data. Nah, ukuran pemusatan data itu berfungsi untuk mempermudah dalam melihat gambaran dari data tersebut. Jadi kalau misalkan rata-rata nilai dari kelas 81 itu adalah 75 misalkan, berarti kurang lebih nggak jauh dari angka 75 tadi gitu ya. Begitupun nanti mediannya, lalu modusnya. Oke, kita langsung aja. Di sini mean itu artinya rata-rata, bisa juga disebut range, tulisannya RANGE. Oke. Itu dapat didapatkan jika seluruh data dibentuk menjadi nilai yang sama. Mean itu dilambangkan menjadi di sini, ini adalah tanda dari mean, atau kalau misalkan kita baca itu menjadi X bar. Ini dibacanya X bar ya. Kalau nemu kayak gini berarti yang ditanyanya itu adalah rata-ratanya. Nilai mean didapatkan jika kita bisa membuat nilai seluruh data menjadi satu nilai yang sama. Oke, kita ke atas nih. Untuk rumus rata-rata, kalau rata-rata tunggal tinggal dijumlah aja nih datanya, dimana X bar itu adalah X1 tambah X2 sampai Xn. Xn itu maksudnya nilai X sampai ya selanjutnya gitu ya, dimana banyaknya data itu dilambangkan sebagai N. Nah, nanti mencari rata-rata gabungan itu bisa menggunakan X bar gabungan, dimana X bar yang A atau rata-rata data yang A dikali dengan jumlah data yang A, lalu ditambah dengan rata-rata B dikali dengan jumlah data pada data B gitu ya. Di sini nanti dibagi banyaknya data A ditambah data B gitu ya. Nah, di sini mengalihkan X bar atau rata-rata data A dengan jumlah data A gitu ya, lalu dibagi dengan jumlah data A dan seterusnya. Oke. Nah, sedangkan untuk modus itu adalah data yang paling sering muncul. Dapat dicari dengan melihat data mana yang frekuensinya paling tinggi. Sedangkan median itu adalah nilai tengah. Jadi kalau misalkan nih ada 3 orang, ada kamu, si A, si B, si C, di mana si B-nya itu adalah si tengahnya. Atau kalau di sini adalah data mediannya. Median digunakan untuk data yang sebagian besar datanya mengumpul di suatu nilai, di mana rumusnya kalau data ganjil itu N plus 1 dibagi 2, di mana N-nya adalah banyak data. Lalu kalau datanya genap, dia di sini N dibagi 2, lalu ditambah data ke N ditambah 1 dibagi 2 gitu ya. Lalu dibagi 2 lagi. Nah, nanti juga kita akan membahas mengenai kuartil, jangkauan, lalu apalagi ya, dan lain-lain ya. Nanti mungkin ini di video selanjutnya aja. Oke, langsung aja kita masuk ke soal yang pertama. Ini mengenai ukuran pemusatan data, mengenai mean, median, dan modus saja. Oke, memang sih di sini rata-rata saya ambil soalnya berupa rata-rata, tapi sekaligus kita akan mencari besar mediannya. Oke, soal yang pertama. Sebuah lembaga di lingkungan pendidikan ingin mengadakan penelitian tentang faktor yang dapat mendorong minat untuk menyenangi matematika. Nah, untuk keperluan tersebut, peneliti hanya bisa mengambil 3 kelas dari total 30 kelas di sebuah sekolah. Sampel dari data tersebut. Oke, kalau misalkan 30 kelas itu kan berarti seluruhnya ya. Nah, diambil nih cuma 3 kelasnya aja. Jadi nanti yang menjadi sampel itu adalah yang 3 kelas. Lalu yang menjadi populasi itu adalah 30 kelas gitu ya. Jadi ini nih yang C itu menjadi jawabannya. Sementara yang D ini siswa 30 kelas itu adalah populasinya. Oke, ini soal masih mudah. Kita lanjut aja.
Diketahui data sebagai berikut. Oke, kita pindahin ke sini. Ada 6, 7, 8, 8, 5, 5, 5, dan 6. Rata-rata sekaligus kita cari tadi mean, median, dan modusnya. Oke. Kalau ibu sendiri, kalau data seperti ini boleh kita diurutkan terlebih dahulu. Biasanya seperti ini. Terus garis hitam putih aja ya. Kayak ini aja. Oke, di sini nilai terendah itu kan nilai 5 ya. Nilai 5 ada 3 orang. Lalu nilai 6. Oh ya, sini gini dulu deh. Nilai, lalu di sini frekuensi. Nah, yang mendapat nilai 5, nilai 6, nilai 7, dan nilai 8 gitu ya. Oke, ini kita hapus dulu. Sebentar, kita hapus dulu. Kenapa nih ya? Oke, nah di sini yang mendapat nilai 5 itu ada frekuensinya atau banyak datanya itu adalah 3. Sementara yang 6 itu ada 2. Lalu yang 7 ada 1 dan 8 ada 2. Oke, kita akan mencari rata-ratanya sekarang. Kita tambahkan aja nih kolomnya di sini. Ke bawah. Mana ya? Insert below. Oke, gitu. Nah, sekarang kita mau mencari rata-rata atau meannya. Rata-ratanya, jadi kamu nih 5 sama 3 itu dikali, itu jadi 15. Lalu 6 dikali 2 gitu juga ya. Di sini 12 berarti nanti di sini 7. Lalu di sini 16. Oke. Nah, selanjutnya nanti kamu jumlahkan ini semua datanya. Itu nanti kan jadi seperti ini ya. Ini sebelah sini aja rata-ratanya. Rata-rata. Tadi rumusnya tinggal ditambah-tambah aja gitu ya. Di sini. Oke. Di situ ada angkanya 15. Terlalu kecil mungkin ya. Kita perbesar dulu. Oke. 15 lalu ditambah dengan 12 ditambah dengan 7 ditambah dengan 16. Nah, di sini banyak datanya itu adalah jumlah dari seluruh frekuensi. Maka di sini 3 ditambah 2 ditambah 1 ditambah lagi dengan 2. Oke, gitu. Nah, nanti di sini kita hitung berapa besar bagian atas dan bagian bawahnya. Berarti nanti di sini 15 tambah 12 itu kan 27. 27 tambah 7 itu 34. 34 tambah 16 itu 50. Lalu nanti di sini 3 tambah 2 tambah 1 itu 6. Tambah 2 berarti 8 ya. Nah, tinggal 50 dibagi 8 deh. Hasilnya itu adalah 6,25 ya. 0,25. Oke. Itu seperti itu rata-ratanya. Nah, selanjutnya kita sekaligus cari untuk besar mediannya. Median itu di sini ada datanya 3 tambah 2 5, 5 tambah 1 6 tadi ya. Tambah 2 8 berarti datanya sudah genap. Maka nanti kita bisa mencari mediannya menggunakan 8 dibagi dengan 2. Berarti di sini itu adalah data keempat. Oke. Nah, maksudnya data keempat gimana, Bu? Ini kita perbesar dulu ya. Oke. Nah, di sini nilai 5 itu kan tadi ada 3 data ya. Nah, syaratnya untuk mencari median itu datanya harus diurutkan. Oke. Yang mendapat nilai 5 ada 3 orang. Berarti sampai sini ada 3 data.
nilai 6 ada 2 orang, berarti sampai sini sudah ada 5 data. Lalu nilai 7 ada 1 data, berarti nanti sampai sini udah ada 6 data. Sampai nilai 8 nanti itu ada 8 data. Nah, maka data keempat itu ada di mana? Oh, sampai sini baru 3. Berarti data keempat ada di nilai ke-6. Maka di sini mediannya itu adalah nilai 6 gitu ya. Oke, jadi kamu cari dulu mediannya 8 dibagi 2 itu menjadi data ke. Lalu nanti kamu lihat data ke berapa? Data keempat ada di mana? Ada di angka 6. Dan selanjutnya kita bahas mengenai modusnya juga. Modus itu adalah nilai paling sering muncul. Yang paling sering muncul kan dari soal ini itu adalah 5 ya. Maka menjadi modusnya itu adalah 5. Oke, seperti itu. Kita lanjut. Mungkin soal ini aja. Oke, nilai rata-rata dari data tersebut adalah, kita ubah dulu mungkin biar lebih enak itu menjadi tabel ya, kayak tadi. Oke, di sini kita taruh sebelah sini aja ya. Nanti di sini ada nilai, ada frekuensi. Mungkin mau cari rata-rata juga sebenarnya bisa ya langsung ya. Rata-rata. Nah, di sini yang ada di tabel ini berupa diagram batang, bukan tabel ya, maksudnya diagram batang di sini. Dimana nilainya itu ada 5, 6, 7, 8, oh kurang satu lagi. Kita tambahin di sebelah kanan. Oke, nanti jadi di sini ada angka 9, di mana yang mendapat nilai 5 di sini ada 2 orang gitu ya. Yang dapat nilai 6 di sini ada 4 orang. Lalu mendapat nilai 7 itu ada 7 orang. Lalu nilai 8 ada 6 orang ya. Dan yang mendapat nilai 9 itu ada 3 orang. Nah, setelah itu ini bisa kalian kalikan seperti tadi, ini jadi 10. 6 kali 4 itu 24, 7 kali 7 itu 49, 8 kali 6 itu 48, 9 dikali 3 itu 27. Nah, nanti kita cari nih di sebelah sini saja ya mungkin ya. Oke, rata-ratanya atau X bar aja kita tulis ya. Nah, untuk mencari X bar kita bisa cari di equation seperti ini. Kalau misalkan kalian gak ada di bagian sini, biasanya ada di sini nih. Insert equation, kita klik yang atas. Kenapa? Karena kalau yang bawah yang muncul itu adalah rumus-rumus area of circle, binomial, kayak gitu ya. Kita ini aja. Nah, di sini. Nah, nanti kita cari X bar. X bar itu di mana ya? Saya juga lupa nih. Kita coba cari. Oh, atau pakai bracket saja. Aksen aja di sini. Kita cari yang lurus. Nah, ini nanti bisa kayak gini. Oke. Itu menjadi X bar, atau kalau misalkan disebut dalam bahasa Indonesianya itu notasi untuk rata-rata. Tuh, seperti itu ya. Lalu sama dengan, ini harus dispasi dulu nih. Oke, baru betul ya. Lalu kita pakai pembagian tadi, dimana rumusnya sebenarnya FI dikali XI dikali XI lalu dibagi dengan N, itu rumusnya. Oke, kita lanjutkan di sini karena kita sudah tahu nilai dari FI kali XI nya, dimana tadi 10 tambah dengan 24 tambah lagi dengan 49 tambah lagi 48 tambah lagi 27. Nah, nanti datanya di situ ada 2 tambah 4 tambah 4 tambah 7 tambah 6 tambah 3. Oke. Kecilin dulu kali ya biar muat. Nah, oke. Oke, di sini nanti 10 tambah 24 itu 34, 34 tambah
49, 83 ya. 83 tambah 48 itu berapa coba? Saya kalkulatorin. 83. Coba ulang. 10 tambah 24. Kita kalkulatorin aja. Ya, jadi kalkulator ini fungsinya untuk memudahkan kalian. Sebenarnya boleh-boleh aja ya menggunakan kalkulator, silahkan aja. Oke, 10 tambah 24 tambah 49 tambah 48 tambah 27. Oke, sama dengan 158. Oke. Kita enter aja. Sama dengan 158. Oh iya, nanti dibagi ya. Sini kita bikin pakai fraction. 158. 2 tambah 4 6, 6 tambah 7 13, 13 tambah 6 19, 19 tambah 3 22 ya. Oke, berarti nanti 158 dibagi 22. Sepertinya hasilnya itu desimal. Kita coba. Wah ya, 8,40 dan oh ini 185 ya. Bentar-bentar, salah nggak? Mana ya, ini hapusnya ya. 158. Coba ulang. Oke. Di sini 10 tambah 24 tambah 49 tambah 48 ya. Tambah lagi dengan 27. 158 betul ya. Lalu dibagi 22. Nah, 7,181818 gitu terus ya. Nah, maka nanti di sini hasilnya itu ya sesuai tadi. Harusnya 7,1818 gitu ya. Atau kalau sebenarnya kalau kita bulatkan ini lebih ke 7,2. Kenapa? Karena di sini angka kedua di belakang koma itu adalah 8, dimana kalau 8 itu dia menggunakan pembulatan ke atas. Oke. Nah, ini kan dia nggak rata ya. Kalau misalkan mau dibuat rata, nanti kita klik di sini tinggal di spasi gitu aja. Biasanya nih mau apa, ini nggak mau. Coba kita spasi di sini. Nah, kayak gitu jadinya. Oke, ini juga boleh aja di spasi. Nah, jadi lebih rata gitu ya. Tinggal geser. Oke, lanjut. Kita cari mediannya. Oke, mediannya tadi tinggal, ini kan 22 ya, datanya itu genap, berarti tinggal 22 bagi 2. 22 bagi 2 itu dia data ke 11 berarti. Data ke 11. Kita lihat dari sini nih, dari tabel ini aja lebih mudah. Sampai sini sudah ada 2 data, sampai sini ada 6 data, sampai sini 13 data. Ya, 13, di sini 19, 13 ya, 19, lalu sampai sini 22. Nah, berarti nanti data ke 11 ada di mana? Kita cari. 2, 4 berarti 6, 6 berarti di sini ya. Data ke 11-nya itu adalah nilai 7. Oke, seperti itu ya. Semoga mudah dipahami. Oke, lanjut kita ke modus. Modus itu adalah data yang paling sering muncul. Kita lihat dari frekuensinya. Yang paling banyak itu adalah nilai 7. Berarti nilai 7. Oke, semoga mudah dipahami. Kita lanjut ke rata-rata gabungan. Nah, ini dia. Nilai rata-rata matematika dari 9 orang siswa adalah 6,98. Sedangkan nilai rata-rata dari 6 orang siswa itu adalah 6,23.
Jika nilai mereka digabungkan, maka nilai rata-ratanya itu adalah menjadi berapa. Oke, kita lihat lagi nih. Tadi rata-rata gabungan apa rumusnya? X bar A dikali NA, lalu ditambah X bar B dikali NB dibagi dengan NA plus NB. Oke, kita tulis. Oh ya, lupa. Kita pakai auto shape dulu aja. Oke. Di sini kita tulis dulu X bar gabungan. Oke, di sini X bar gabungan. Ya, jadi mungkin nanti kalau misalkan kalian suatu saat ada yang pengen jadi editor sebuah buku, mungkin bukunya itu matematika, kalian akan pasti ketemu banyak equation seperti ini. Bukan satu atau dua, bahkan satu buku mungkin isinya itu equation semua. Oke. Kita masukin sekarang fractionnya atau pecahannya di sini. Dimana tadi rumusnya katanya itu kita bikin script dulu ke sini. Lalu kita pakai aksen X bar di sini. Sini X bar A. Terus katanya dikali, kita titik aja ya. Titik dikali NA, kita pakai script lagi, pakai yang bawah. Di sini NA, kita tutup kurung. Oke, ini juga sama, kita tutup kurung. Lalu nanti ditambah dengan, ya, jadi sesulit ini ya untuk menulis fraction, terus juga mungkin pangkat dan lain-lain. Jadi kalau misalkan ibu agak lama nih dalam ngetik ya memang seperti ini. Untuk matematika banyak simbol-simbol, jadi apalagi kalau kaliannya itu nggak hafal, wah itu bahaya banget sih gitu ya. Ini salah nih, harusnya script dulu tuh kan. Nah di sini script dulu. Oke, baru di sini X barnya. Jadi jangan sampai salah menuliskan posisi bahkan X barnya itu sendiri. Oke, tadi yang A-nya sudah, berarti ini yang B-nya kita kali dengan NB berarti ya. Kita script lagi pakai yang bawah. Di sini NB. Lalu nanti di sini dibagi dengan NA ditambah NB. Bu, kenapa NA tambah NB aja? Karena di sini ada dua kelompok nilai. Jadinya cukup sampai situ aja. Sampai NB ya, berarti di sini NA lalu ditambah dengan di sini NB. Oke. Ini kayaknya lama nulisnya doang, cuma biar kalian sambil menyimak gitu ya, gimana cara nulisnya sih biar lebih rapi dan memang matematika banget gitu ya. Sekarang di sini ada nilainya 9 orangnya itu adalah 6,98. 6,98 kita kali dengan, nah kalau perkalian yang ini pakai ini aja supaya nggak salah paham. Dikali dengan 9, lalu nanti ditambah dengan, di sini ada lagi kata-kata nilai siswanya 6,23, lalu nanti dikali dengan jumlah siswanya itu ada 6. Oke, lalu di sini NA itu adalah banyak siswa atau banyak datanya di situ ya. Berarti 9 tambah 6 sesuai dengan data yang kita kalikan di atasnya. Oke, ini kita geser dulu biar bisa ke atas kayaknya. Nah, oke, lebih rapi ya. Kita enter. Lalu masih pakai equation lagi. Sama dengan 6,98 dikali 9. Kita coba pakai kalkulator aja. 6,98 dikali 9. Oke, 62,82 itu cara bacanya ya. 62 nya itu masih pakai puluhan. 62,82. Nah, 82-nya jangan pakai puluhan. Kenapa? Karena dia di belakang koma. Jadi bacanya 62,82. Oke. Lalu ditambah dengan 6,23. Kita nolin lagi. 6,23 dikali dengan 6. Hasilnya
37,38. Oke. 37,38. Harus saya. 9 tambah 6 itu 15. Oke, kita tambahkan hasilnya. Oh, gitu ya. Oke. Di sini katanya 62,82. Nah, kalau misalkan di kalkulator, terutama kalkulatornya itu dia buatan luar negeri gitu ya, dia biasanya di sini komanya itu ditulis dengan titik, jadi titik jadi koma, koma jadi titik. Jadi kalau ribuan justru dia pakai koma. Misalkan 1000 nih, jadi nanti nulisnya gini nih, kalau 1000 tuh kayak gitu pakai koma ya. Sementara kalau kayak tadi kita mau pakai koma justru pakai titik. 6,82 lalu ditambah dengan 37, koma tuh kan salah, 37,38. Oke. Hasilnya itu adalah 100,2. Kita langsung bagi aja kali ya. 100,2 dibagi 15. 6,68. Oke. Sesuai ya di sini. Jadi sudah ada jawabannya. Itu adalah 6,68. Oke, nanti kalau ada yang nanya, "Bu, kita berarti nanti kalau di sekolah pakai koma pakai titik?" Ya, sesuai dengan serapan dari bahasa Indonesia, untuk koma seperti ini ya kita tetap tulis koma karena kita pelafalannya itu 6,68. Sementara kalau misalkan di bahasa Inggris kan, atau mungkin di bukan bahasa Indonesia gitu ya, itu jadi bacanya 6.68 gitu. Jadi cara bacanya berbeda. Oke, jadi mungkin ini udah berapa menit, kita lihat. Wah, sudah mau 30 menit. Ini masih ada beberapa soal, nanti bisa kalian coba kerjakan di rumah. Lalu nanti akan kita diskusikan di grup WhatsApp, oke? Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.